Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan selisih dua suku yang berurutan selalu mempunyai nilai yang tetap atau konstan. Selisih dua suku yang berurutan itu dinamakan dengan beda, itu pada aritmatika. Suatu barisan U1 disebut dengan barisan pertama, U2 disebut dengan barisan kedua, U3 disebut barisan ketiga, sampai UN yang disebut dengan barisan ke N disebut dengan barisan aritmatika. Jika U2 dikurangi U1 dan U3 dikurangi U2 sampai UN dikurangi UN-1 maka disebut dengan beda. Atau dengan kata lain, mencari beda adalah U2 dikurangi U1. Boleh juga U3 dikurangi U2 dan seterusnya. Barisan aritmatika itu harus mempunyai beda yang sama. Contohnya 1, 3, 5, dan 7 mempunyai beda yang sama yaitu 2. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 5 dikurangi 3 juga sama dengan 2. 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Maka bedanya adalah 2. Contoh yang kedua yaitu barisan 2, 5, 8, dan 11 mempunyai beda 3. Diperoleh dari 5 dikurangi 2, 3. 8 dikurangi 5 juga 3. 11 dikurangi 8 nilainya juga 3. Sehingga barisan 2, 5, 8, dan 11 mempunyai beda 3. Rumus suku ke barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah dengan N dikurangi 1 dikali B, di mana UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, B adalah beda, N adalah banyaknya suku. Untuk lebih memahami barisan aritmatika, maka kita perhatikan contoh pengerjaan soal berikut ini. Contoh yang pertama, menentukan rumus suku ke N dari barisan 3, 9, 15, dan 21. Penyelesaiannya diketahui A sama dengan U1 atau suku pertama sama dengan 3, karena suku pertamanya 3 maka A atau U1 nya sama dengan 3. B atau beda diperoleh dari U2 dikurangi U1, di mana U2 nya adalah 9 dan U1 nya 3, maka 9 dikurangi 3 adalah 6, sehingga bedanya adalah 6. Ditanya dari soal tersebut adalah rumus suku ke N. Rumus suku ke N atau UN. Jawab, UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Kemudian kita masukkan A, kita ganti yang diketahui tadi. A adalah 3, maka kita ganti A sama dengan 3. N-nya tetap min 1 dikali B. B-nya diketahui ketemu 6, maka B-nya diganti 6. Kemudian kita operasikan bahwa UN adalah 3 plus N dikalikan 6 adalah 6N, min 1 dikali 6 adalah min 6. Kita operasikan lagi, UN sama dengan 6N. 3 dikurangi 6 adalah min 3, sehingga UN diperoleh 6N min 3.
Sekarang kita perhatikan contoh yang kedua. Diketahui suatu barisan aritmatika dengan suku ketiga adalah 18 dan suku ke-9 adalah 42. Suku ke-13 barisan tersebut adalah, penyelesaiannya diketahui suku ketiga atau U3 adalah 18, suku ke-9 atau U9 adalah 42. Ditanyakan dari soal tersebut adalah U13 atau suku ke-13. Kita jawab, dari yang diketahui tadi U3 adalah 18, di mana UN rumusnya A plus N minus 1 dikali B adalah 18. Karena U3 maka N-nya diganti 3. Kemudian kita operasikan. A tadi belum diketahui maka tetap A. B juga belum diketahui maka tetap B. Kemudian kita operasikan dari ini. A-nya tetap A, kemudian 3 dikurangi 1 adalah 2, 2 dikali B adalah 2B sama dengan 18. Maka disebut dengan persamaan yang pertama. Kemudian diketahuinya tadi adalah U9, di mana U9-nya adalah 42. Di mana UN adalah A plus N minus 1 dikali B. Yang diketahui dari U9 artinya N-nya adalah 9. A plus N minus 1 dikurangi B adalah 42. N-nya kita ganti 9, A-nya tetap, B-nya tetap karena A dan B belum kita ketahui. Yang kita ganti hanya N saja dengan 9. 9 ini diperoleh dari U9 maka N-nya 9. Kemudian kita operasikan bahwa A ditambah 9 dikurangi 1 adalah 8. 8 kali B adalah 8B sama dengan 42. Kita peroleh A plus 8B sama dengan 42. Itu adalah persamaan yang kedua. Eliminasi variabel A dari persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 tadi kita dapatkan A plus 2B sama dengan 18. Persamaan 2 kita peroleh A plus 8B sama dengan 42. Kita eliminasi A atau kita hilangkan A dengan cara mengurangi. A dikurangi A 0. 2B dikurangi dengan 8B adalah min 6B. Kemudian 18 dikurangi 42 adalah min 24. Sehingga kita dapatkan persamaan baru min 6B sama dengan min 24. Di mana B-nya adalah min 24 dibagi dengan min 6 ketemu B-nya adalah 4. Setelah kita dapatkan B sama dengan 4, maka kita substitusikan atau kita masukkan B sama dengan 4 ke persamaan 1. Persamaan satunya adalah A plus 2B sama dengan 18. Karena substitusi, maka B-nya kita ganti dengan angka. B-nya tadi kita peroleh 4, maka B kita ganti dengan angka 4. A ditambah 2 kali 4 sama dengan 18. A ditambah dengan 8 sama dengan 18, maka A sama dengan 18. 8-nya ini pindah ruas menjadi min 8, sehingga A ketemu 10. Sudah kita dapatkan A dan B. A-nya adalah 10, B-nya adalah 4. Kemudian kita masukkan ke suku atau ke barisan, rumus barisan, di mana UN sama dengan A plus N minus 1 dikali B. Karena tadi yang diminta adalah suku ke-13 atau barisan ke-13 barisan aritmatika, maka A-nya tadi kita dapatkan dengan 10, kita ganti A10. N-nya kita ganti dengan 13 karena yang diminta adalah U13. Dan B-nya kita ganti dengan 4. Setelah kita ganti semuanya, maka tinggal kita operasikan saja bahwa A adalah 10, kemudian 13 dikurangi 1 adalah 12 dikali 4. 12 kali 4 adalah 48, maka U13 adalah 10 ditambah 48, maka U13 ketemu 58.
kita simpulkan bahwa pada barisan aritmatika itu yang harus diketahui adalah A atau suku pertama dan B adalah beda. Wajib ada pada barisan aritmatika. Jika A dan B belum ada atau belum diketahui, maka harus kita cari dulu A dan B, suku pertama dan beda. Materi barisan aritmatika tadi sudah selesai. Kita sekarang masuk pada deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika. Contoh, tadi kan kita dapat contoh pada barisan tadi ada barisan 1, 3, 5, dan 7. Sehingga deretnya adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya. Contoh yang kedua, tadi barisan aritmatika itu ada 2, 4, 6, dan 8. Maka deretnya menjadi 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 dan ditambah seterusnya. Bentuk umum atau rumus jumlah N suku yang pertama deret aritmatika dilambangkan dengan Sn, di mana Sn rumusnya adalah N dibagi 2 dikali dengan A plus UN, atau Sn sama dengan N dibagi 2 dikali dengan 2A plus N-1 dikali B, dengan Sn itu adalah jumlah N suku yang pertama, A adalah suku yang pertama, B adalah beda, dan N adalah banyaknya suku. Untuk pemantapan materi deret aritmatika tadi, maka kita perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, contohnya adalah diketahui suku kedua barisan aritmatika adalah 6. Suku keempat adalah 12. Jumlah 10 suku pertamanya adalah. Dari soal tersebut kita ketahui suku kedua atau U2 sama dengan 6, suku keempat atau U4 sama dengan 12. Dan yang ditanyakan adalah S10 atau jumlah 10 suku yang pertama. Kita jawab bahwa U2 sama dengan 6, di mana U2 atau UN rumusnya A plus N-1 dikali B. Karena U2 maka N-nya kita ganti dengan 2. A plus N-1 dikali B sama dengan 6. N-nya kita ganti 2, maka A plus N2, N-nya 2 tadi dikurangi dengan 1 sama dengan 6. 2 dikurangi 1 adalah 1. 1 dikali B adalah B. Maka A plus B sama dengan 6. Disebut dengan persamaan yang pertama. Dari soal tadi juga kita ketahui U4 sama dengan 12, di mana UN adalah A plus N-1 dikali B sama dengan 12. Karena U4 maka N-nya diganti dengan 4, maka A plus 4 dikurangi 1 adalah 3. 3 dikalikan B adalah 3B sama dengan 12. Kita peroleh persamaan kedua, yaitu A plus 3B sama dengan 12. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi A atau kita hilangkan A. Tadi kita peroleh persamaan satunya A ditambah B sama dengan 6 dan persamaan 2-nya A plus 3B sama dengan 12. Kita eliminasi A atau kita hilangkan A. A dikurangi A adalah 0, B dikurangi dengan 3B adalah min 2B, 6 dikurangi 12 adalah min 6. Sehingga min 2B sama dengan min 6. Untuk mencari B sama dengan min 6 dibagi dengan min 2, maka B-nya ketemu 3. Setelah B ketemu 3 sama dengan 3, maka B itu kita substitusi ke persamaan 1.
Tadi persamaan satunya kita peroleh A ditambah B sama dengan 6. Karena B-nya sama dengan 3, maka B kita ganti 3 menjadi A ditambah 3 sama dengan 6. Kita operasikan A sama dengan 6 dikurangi 3. Min 3 ini diperoleh dari A plus 3 tadi positif pindah ruas menjadi negatif. Maka A sama dengan 6 dikurangi 3 sehingga A-nya ketemu 3. Tadi sudah kita dapatkan A sama dengan 3, B sama dengan 3. Karena yang ditanyakan dalam soal tadi adalah jumlah 10 suku yang pertama, maka kita masukkan pada rumus jumlah atau deret aritmatika. Di mana rumusnya adalah Sn sama dengan setengah N dikali 2A plus N-1 dikali B. Sn karena yang diminta adalah jumlah 10 suku yang pertama, maka N-nya diganti 10. A-nya tadi kita dapatkan 3, A kita ganti 3. B-nya tadi kita dapatkan 3, maka B juga kita ganti 3. Sehingga S10 sama dengan setengah dikali 10 dikali 2 kali 6 ditambah 10 min 1 kali 3. Kita peroleh setengah N atau setengah dikali 10 maksudnya 10 dibagi 2 kita peroleh 5. 2 kali 3 kita peroleh 6. 10 dikurangi 1 kita peroleh 9, kemudian dikalikan 3. 5-nya tetap 5. 6-nya tetap 6, kita kalikan dulu yang 9 dikali 3 ketemu 27. Kemudian S10 sama dengan 5 kali. Yang di dalam kurung kita operasikan dulu, kita jumlahkan 6 ditambah 27 adalah 33. Maka 33 dikali 5 ketemu 165, sehingga S10-nya adalah 165. Contoh yang kedua, jumlah semua bilangan-bilangan bulat di antara 100 dan 300 yang habis dibagi 3 adalah. Diketahui dari soal tersebut bahwa bilangan bulat antara 100 dan 300 yang habis dibagi 5 adalah 105. 100 ini walaupun dia itu habis dibagi 5 tapi tidak ikut karena dia batasnya, maka harus lebih dari 100. Misal 105, kemudian 110, 115 sampai 295. Berarti kita dapatkan A atau suku pertamanya adalah 105. Kemudian B-nya atau beda adalah 5. 110 dikurangi 105 adalah 5. Atau B ini kita peroleh dari kata-kata habis dibagi 5 sehingga B-nya adalah 5. UN adalah angka yang paling terakhir habis dibagi 5, yaitu 295. Maka UN-nya 295. Ditanya dari soal tersebut adalah jumlah suku ke N atau SN. Jawab, kita cari dulu N-nya dari UN yang kita dapatkan tadi. UN-nya adalah 295, maka UN sama dengan 295. Di mana UN tadi rumusnya A plus N-1 dikali B sama dengan 295. A-nya kita ganti dengan 105 karena tadi kita dapatkan A-nya adalah 105, B-nya adalah 5. B juga kita ganti 5. 105 ditambah N-1 dikali 5 adalah 295. Kemudian kita operasikan
105 ditambah N dikali 5 adalah 5N, min 1 dikali 5 adalah min 5 sama dengan 295. 105 dikurangi 5 adalah 5N-nya tetap 5N sama dengan 295. Maka 5N adalah 295 dikurangi dengan 100. Maka 5N kita dapatkan 195. N-nya sendiri kita dapatkan 195 dibagi dengan 5 sama dengan 39. Kita dapatkan N-nya 39. Setelah kita dapatkan N-nya sama dengan 39, sesuai dengan yang diketahui tadi, yang diminta adalah Sn, maka N-nya kita ganti 39, di mana Sn rumusnya N dibagi 2 dikali dengan A plus UN. N-nya diganti 39, A-nya tadi kita dapatkan 105, dan UN-nya tadi kita dapatkan 295. Kita operasikan lagi bahwa S39 adalah 39 dibagi 2 dikali 105 ditambah dengan 295 adalah 400. Maka 39 dibagi 2 dikali 400 kita dapatkan 7.800. Itu S39-nya. Jadi banyaknya bilangan bulat antara 100 dan 300 yang habis dibagi 5 itu adalah 7.800.